Memang semalam juga saya bersama teman-teman sudah ziarah tadi ke makom. Memang di situ banyak pertanyaan Pak Haji. Jadi itu makom Syekh Maulana itu kapan dibukanya Pak Haji ya? Dibukanya kan itu kan digembok Pak Haji. Nah, tapi tidak sembarang orang yang masuk ke sana ya Pak Haji ya? Izin dari pengurus. Ya, itu berarti di dalamnya itu cuma ada satu makom itu Pak Haji? Ada 12 kalau nggak salah. Jadi di dalamnya itu ada 12 makom. Keluarganya apa gimana Pak Haji? Iya, keluarga, istri, anak, cucu. Kalau yang di samping-sampingnya sih yang di luar itu Pak Haji? Sama juga. Sama juga. Kerabat-kerabatnya zaman dulu sampai sekarang juga masih ada kerabat pengen kumpul situ. Berarti sampai sekarang. Sekarang udah penuh itu. Tiap menggali pasti ada kerongkorak. Jadi ditumpuk Pak Haji itu. Ya udah berapa ratus tahun ya. Sultan Hasanuddin kan wafat kan 1570 baru karena 2021. Iya. Itu Sultan Hasanuddin. 400 lebih. Jadi Sultan Hasanuddin itu anaknya Sunan Gunung Jati ya Pak Haji? Ya. Memang jadi kemarin juga kan kita sempat ziarah juga ke Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah kita di sini juga ziarah juga kepada anaknya. Nanti juga bakal ziarah lagi Pak Haji. Gitu. Mudah-mudahan kan kita silaturahmi juga Pak Haji. Saya juga di sini makasih banyak sudah diterima baik ya Pak Haji di sini. Mudah-mudahan kedepannya baik juga Pak Haji. Amin. Emang berdirinya keraton ini udah lama Pak Haji? Dari dulu. Keraton Banten itu kan didirikan oleh, dalam sejarahnya katanya yang mendirikan keraton Surosowan itu Sultan kedua. Oh, Sultan kedua yang mendirikan Sultan Yusuf. Kalau Sultan Hasanuddin pernah bikin masjid di sana di sebelah barat. Disebutnya Masjid Pacinan. Masjid Pacinan. Ketika zaman putranya Yusuf baru membangun di Berarti keraton versi itu. satu versi. Itu katanya. Surosowan itu berarti satu versi ya Pak Haji? Keraton Surosowan itu dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf, bukan oleh Hasanuddin. Oh, bukan. Berarti kalau Hasanuddin itu masjid ya Pak Haji? Jadi, kalau Sultan Hasanuddin itu kan perintis. Iya. Dalam satu riwayat dikatakan masih umur belasan remaja ditugaskan oleh ayahnya di sini. Karena kebetulan juga ibunya itu kan Nikau Manten. Nikau Manten itu putra Bupati Banten. Adipati Banten. Masih kerabat dengan Pajajaran, Siliwangi segala macam tuh. Punya anak Hasanuddin. Dalam satu riwayat katanya orang pertama yang masuk Islam di Banten itu Agus Jo dan Mas Jo. Awalnya itu yang masuk Islam itu Pak Haji di Banten itu. Karena dia itu pejabat juga di sini. Yang cukup umum itu kan. Di Badi dia Pak Haji. Dia masuk Islam tuh, kemudian dititipkanlah oleh Syarif Hidayatullah putranya itu Hasanuddin. Tolong dampingi katanya itu anak saya tuh. Di sini mulai itu dakwah tuh. Mulai berdiri keraton Banten itu Hasanuddin itu menjadi sultan tahun 1552. Padahal mulai merintisnya itu ya sekitar 1520-an. Jadi kesultanan itu. Udah merintis tuh udah dakwah gitu kan. Resmi jadi sultan, jadi raja di 1552. Dari 30 tahunan mungkin berkiprah baru jadi raja. Sampai umur 1570 wafat. Digantikan oleh putranya. Terus sampai datang Belanda zaman Sultan Agung Tirtayasa, Iya. Sultan keempat.
ke-6. Sebelumnya zaman Abu Mafahir sultan keempat sudah banyak orang asing, Cina, Portugis, banyak Yang masuk ke Banten itu kan. sebagai dagang gitu kan. Di zaman Sultan ke-6 itulah Sultan Agung Tirtayasa lalu VOC ingin menguasai Masa itu ya. perang kan. Kemudian ada satu riwayat juga yang merupakan noda sejarah, versinya putranya itu Sultan Haji seolah-olah lebih simpati ke Belanda. Ya. Gitu kan. Sejarahnya kayak gitu ya, banyak sama saya juga sempat baca itu ya. Sampai ada satu siasat dikabarkan bahwa putranya sakit keras di keraton. Ini seorang ayah kan Iya betul. di pengungsian mendengar putranya sakit keras, Pikiran. datang nengok. Iya. Jadi serem. Itu sampai segitunya dalam cerita gitu kan. Ya, katanya itu kalau peperangan Banten sama suku Baduy sih tadi. Kalau itu kan ya, apa namanya, kalau saya apa namanya lihat dari buku itu, kalau ketika apa namanya Abuya itu meninggal akan menyerang lagi Banten, menguasai. Ya itu legenda begitu. Legendanya menurut Tapi saya 3 kali pernah ke sana ke Baduy, bicara dengan ibunya, dengan kolotnya gitu. Malah mereka membantah. Dan mereka nggak mau dihadap-hadapan dengan Banten gitu. Nggak ada itu cerita begitu katanya. Berarti banyak yang dilebih-lebihkan berarti itu berarti ya. Soalnya kalau lihat di cerita-cerita, lihat di apa namanya kisah-kisah orang tuh penulis-penulisnya katanya Legenda itu. legendanya ya, Cerita terakhir. titisan siapa gitu, pokoknya Abuya siapa itu saya lupa lagi, itu wafat akan menyerang itu suku Baduy itu kepada Banten gitu. Jadi zaman Hasanuddin, Yusuf, Abu Muhammad, Abu Mafahir itu praktis belum dijajah Belanda. Sebab datangnya Belanda itu di zaman Sultan Agung Tirtayasa. Baru masuknya Belanda ke sini penjajahan itu ya. Sudah 200 tahun kemudian setelah Hasanuddin 1700 sekian baru di Belanda. Sejaman dengan Hasanuddin Makassar. Dalam satu riwayat, salah satu panglima Makassar yang kemudian menjadi ulama kan, Syekh Yusuf Al-Makassari, itu ikut bantu di sini. Yang di Makassar itu tadi, di sini lagi. Bahkan dijadikan panglima, dikawinkan juga sama putranya Sultan Agung Tirtayasa jadi menantu. Akhir masa ininya beliau kan dibuang ke Cape Town kan, Afrika Selatan, Syekh Yusuf. Nah, terus sampai 21 sultan jadi berganti dari ayah ke putra terus. Terakhir tahun 1830 Sultan Banten itu namanya Sultan Sapiyuddin. Tahun 1830-an ditangkap Belanda, dibuang ke Surabaya. Patrah tuh Banten tuh, keraton dihancurin sama Belanda. Incar katanya tadi ya. Bahan-bahan bangunan dibawa ke Serang, membangun Presiden, membangun kantor-kantor Belanda di sana. Iya. Tahun 1945 sejak 1830 pengungsian Sultan Banten, kerabat di sekitar sini diusir, dibunuh, yang melawan dibunuh, ditangkap, dibuang kemana gitu. Yang lain pada mengungsi, pada lari, pada ngumpet. Artinya ini Banten ini kosong. Ya. Sejak 1830 sampai 1945. 115 tahun kosong. Tahun 46 ayah saya jadi residen Banten. Tahun 45 mereka langsung ayah saya jadi residen. Tahun 46 diundanglah para pejabat ke Jogja. Para Soekarno. Kita cerita
cerita di situ dipertemukanlah dengan tokoh yang bernama Pangeran Mariono Ya. yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Soekarno. Bahkan dalam riwayatnya mendirikan BRI itu adalah beliau, Pangeran Mariono, pencetus berdirinya Bank Rakyat Indonesia. Terjadilah dialog antara Soekarno dengan Mariono dengan ayah saya dengan beberapa tokoh yang lain termasuk Sultan Hamengkubuwono. Ya, ringkas cerita, diperintahkanlah Pangeran Mariono itu untuk kembali ke Banten. Kira-kira bahasanya, Mas Pangeran, Anda itu Sultan Banten, kata Bung Karno. Anda itu putra daripada Pangeran Timur. Pangeran Timur itu putra daripada Sultan Sapudi. Jawab Mariono waktu itu katanya, bagaimana mungkin Bung Karno katanya, saya ke Banten. Sementara saya lahir dan besar di Surabaya. Sekarang sedang membantu Anda mengelola keuangan negara. Kemudian saya juga belum tahu Banten, belum dikenal oleh orang Banten, dan saya juga belum kenal orang Banten kecuali satu ini, Jabat Hati. Kebetulan dia Presiden Banten, masih keturunan Tubagus juga gitu kan. Ya. Diusulkanlah oleh Mariono, bagaimana Bung Karno kalau saya titipkan dulu di Keraton Banten ke beliau. Masih itu bagus juga, kemudian sekarang menjabat sebagai Presiden Banten, ya ulama gitu kan. Akhirnya restui. Diserahkanlah Banten untuk ayah saya. Pulang dari Jogja langsung kayak Merhati manggil masyarakat Banten, bukan hutan. Oh iya. Buka gotong royong sampai tahun 66, 20 tahun saya itu berkiprah membuka Banten yang bekas ditinggal 100 tahun lebih dalam keadaan hutan kosong. Buka lagi. Tahun 66 beliau wafat. Kalau ngejabat presiden sampai 49 doang tuh, cuma 4 tahun. Ya lengser digantikan oleh pejabat-pejabat birokrat gitu kan. Ya. Waktu zaman ayah saya, Banten sempat punya wewenang penuh di bidang ekonomi, termasuk di bidang hukum juga. Artinya sempat melaksanakan syariat Islam. Dan keuangan juga, uang bikin sendiri. Uang bikin sendiri. Banten ada Oridam gitu. Uang Republik Indonesia Darurat Banten, Oridam. Hanya berlaku di Banten. dari Merak sampai ke Kebayoran. Kebayoran. Ya lewat Kebayoran udah nggak berlaku lagi. Cuma hanya beli. Nah, saya lanjutkan nih cerita. Ayah saya kan mendapat mandat dari Bung Karno, yang tegasnya mandat itu diberikan oleh Sultan yang sah, pewaris, itu Pangeran Mariono tadi. Nah, Pangeran Mariono punya anak, namanya Abdul Mugni, Pangeran Abdul Mugni. Abdul Mugni punya anak namanya Ratu Bagus Bambang Wisanggeni. Saya ketemu Bambang itu tahun 2008. 2008 beliau ketemu beliau melalui paman dan bibinya, yang beliau berdua sering kesini gitu. Sejak kecil saya juga, ini orang ini kayaknya familiar banget. Yang cerita-cerita ternyata beliau itu adalah putra putri daripada Pangeran Mariono. Yang Ibu Mintoro Sasi itu putra ke-13, katanya putri ke-13. Yang Pak Kartono, Mas Kartono, putra bungsu nomor 17. Jadi Pangeran Mariono itu punya anak sampai 17. Satu bibit, satu ibu. Lalu saya kejar. Anak tertua siapa ya Bu? Kakak ibu yang paling tua siapa? Pangeran Abdul Mugni. Punya anak gak? Punya. Bisa gak saya ketemu dengan beliau, dengan anaknya? Ada Bambang Wisanggeni katanya, ponakan saya. Tapi dia nggak tinggal di Jakarta. Dia jadi pengusaha ekspor impor gitu.
jarang ke Jakarta, di luar itu di Singapura dan di Eropa gitu kan. Nanti ibu usahakan katanya terus bulan depan kan liburan katanya, mudah-mudahan bisa kumpul gitu, anak cucu itu. Yang dia hanya ketemu 50 orang anak cucunya Mariono itu full bicara tentang Banten dulu, ya. Kesimpulannya mereka semua menyatakan bahwa pewaris Kesultanan Banten adalah Bang sendiri dengan apa argumentasi karena Bang Hussein itu putra daripada Pangeran Abdul Mukni. Abdul Mukni putra dari Pangeran Mariono. Mariono putra daripada Pangeran Timur. Pangeran Timur putra dari Sultan Safiri. Memang pakemnya di mana-mana kerajaan itu harus diwaris oleh putranya. Yang pertama betul ya, Paman nggak bisa. Putra pertama yang biasanya bahkan ada kriteria lain. Walaupun anak pertama paling besar laki-laki, kalau lahir dari permaisuri, bukan permaisuri, dari selir biasanya nggak bisa. Tunggu permaisuri punya anak perempuan, nanti keluar laki-laki, walaupun masih bayi, sultan yang meninggal, raja yang meninggal, bisa berarti itu. Otomatis bayi yang jadi. Iya. Kakaknya yang lahir dari selir, Nggak bisa. Berarti kok umumnya begitu, di mana-mana begitu. berarti Silakan Anda baca sejarah-sejarah Eropa, Jepang segala macam, kaisar segala ya. Memang nggak kuat. Pasti estafet kepemimpinan itu begitu cara. Jadi kalau sekarang Anda pernah dengar ada orang ngaku-ngaku pewaris Kesultanan Banten, pasti BOHONG. Apa? BONONG. Apa? Ya. Nggak mungkin sekarang ada kecuali beliau, Bambang bin Abdul Mukti bin Mariono bin Timur Sabiudi. Iya benar. Nggak ada lain. Nggak bisa. Kalau hanya sekedar itu bagus, oke, itu bagus turunan dari Sultan Hasanuddin. Kalau itu kalau bagus itu asli warga Banten yang tadinya Iya turunan langsung. berarti ya kayak di Banten. Makanya kalau ada ngaku tuh bagus, bin tuh bagus Anu, bin Ibu Anu, Ratu Anu, udah putus tuh. Oh, yang pas di Ratu putus berarti ya. Iya kalau ada ratu putus. perempuan kan, Ah iya betul. putus tuh. Banyak tuh kan yang ngaku-ngaku begitu. Masih turunan Banten, padahal udah putus. Hanya neneknya yang ratu. Gak kuat berarti ya Pak dia. Kebetulan saya ketemu Sultan Bambang itu tahun 2008. 2010 saya tarik dia suruh tinggal di sini. Ya, mungkin perlawanan dari pihak. Kita lihat tuh bagus yang model saya lah gitu kan, ponakan-ponakan lain. Kalau sudah terkadang nikmat mungkin meneliti masjid, menguasai makom, uang tiap hari nggak putus-putus kan, mereka bertahan aja nggak mau menyerahkan ke Sultan. Ya sampai sekarang Sultan di sini. Berarti itu beda lagi Pak. Zaman sekarang tuh Pak. Makom itu. Ya bukan beda, artinya yang menguasai. Yang menguasainya maksudnya ya. Sebenarnya ponakan saya semua. Yang pemikiran itu mereka kan sudah orientasinya ke luar. Kalau saya kan orientasinya gimana yang berhak siapa nih sebetulnya pewarisnya. Ya, saya arahkan tuh yang berhak dia serahkan ke dia. Oh, mau. Udah benar macam perlawanan. Ada ujung aja sabar, Sultan sabar. Saya sering panas-panasin kalau saya jadi kamu saya berangkat betul. Rata-rata berapa meter? Udah cukup aja. Cukup. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Haji. Saya kedatangan saya ke sini disebut baik, alhamdulillah. Nanti paling kita disambung lagi. Mohon maaf atas kesalahan saya.